Pernah nggak sih, pas lihat slip gaji, hati rasanya aman. Tapi anehnya, cuma beberapa hari lewat, kok semuanya udah kayak menguap. Seolah angka itu cuma numpang lewat doang. Dan kalau belakangan ini, kamu ngerasanya makin sering kayak gini, percayalah, itu bukan cuma masalah dompet. Itu tanda pertama dari tekanan besar yang lagi ngintai kelas menengah sebelum 2026. Kadang hidup memberi ilusi kontrol, padahal kita cuma menyaksikan waktu mencuri dari balik pintu. Lucunya, kita sering mikir semuanya baik-baik aja. Gaji masuk, hidup lanjut, semua terasa normal. Tapi rasa aman itu ternyata cuma lapisan tipis, karena di baliknya realita lagi ngumpet. Gaji naik, tapi hidup tetap seret. Tabungan gak bergerak, napas makin pendek. Manusia sering tertipu oleh rutinitas. Yang stabil bukan hidupnya, cuma kebiasaan menerima. Kita sering dengar berita ekonomi tumbuh 5%, BI targetin sampai 5,5%. Di TV kelihatannya meyakinkan, tapi ada paradoks. Angka-angka itu nggak nyampe ke meja makan kita. Optimisme nasional nggak otomatis bikin hidup kita aman. Angka bisa menjelaskan dunia, tapi tidak pernah menjelaskan manusia. Makin lama, makin banyak orang yang ngerasa gaji itu mengecil, tapi beban makin gede. Padahal berita bilang semua aman. Ini bukan lagi soal ekonomi nasional. Ini soal krisis kecil yang diam-diam tumbuh di tiap keluarga kelas menengah. Krisis terbesar sering lahir bukan dari guncangan besar, tapi dari retakan kecil yang dibiarkan tumbuh. Kalau gaji kamu terasa makin kecil, itu bukan salah kamu. Tapi pertanyaannya, kenapa di tengah angka pertumbuhan yang katanya bagus, justru kita yang makin merasa kehabisan napas? Kadang, yang paling menyakitkan bukan jawabannya, tapi kesadaran bahwa kita harus bertanya. Dan kalau kamu pernah ngerasa semua ini terjadi sama kamu nggak sendirian. Karena yang bakal kita bahas hari ini mungkin bisa menjelaskan kenapa 2026 bisa jadi tahun paling menentukan buat kelas menengah Indonesia. Stay dulu, karena pemahaman ini bisa jadi tameng pertama kamu. Pengetahuan bukan sekedar jawaban, ia adalah ruang untuk mengambil kembali kendali hidup. Secara resmi, proyeksi ekonomi Indonesia terlihat tangguh. Pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,1 hingga 5,5%. Sementara Bank Dunia memprediksi angka 5%. Semua ini terdengar stabil, meyakinkan, dan jauh dari definisi resesi, yang biasanya didefinisikan sebagai pertumbuhan PDB negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Namun, di balik kurva dan presentasi PowerPoint, ada kenyataan yang tidak tercermin dalam grafik. Bagi kebanyakan orang, resesi bukan tentang angka. Resesi adalah sesuatu yang terasa. Di dompet, di meja makan, di rencana-rencana masa depan yang terpaksa ditunda. Perbedaan antara data dan kenyataan adalah ruang tempat manusia berjuang. Angka tidak pernah gagal, tetapi manusia bisa merasakan retak sebelum angka bergerak. Angka PDB memang penting, tetapi kehidupan sehari-hari bekerja dengan hukum yang berbeda. Ketika harga naik lebih cepat dari pendapatan, ketika gaji tidak mengejar kebutuhan, ketika tabungan menipis, statistik makro kehilangan relevansinya. Yang tertinggal hanyalah perasaan bahwa sesuatu di bawah permukaan ekonomi mulai berubah. Stabilitas seringkali terasa goyah dari dalam sebelum terlihat retak dari luar. Kesadaran manusia selalu menjadi alarm pertama. Sinyal bahaya pertama datang dari mesin utama ekonomi kita, konsumsi rumah tangga. Pengeluaran masyarakat menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Sebuah benteng yang selama bertahun-tahun menjaga ekonomi kita tetap bertahan di tengah badai global. Ketahanan ekonomi sebuah negara seringkali berdiri di atas bahu orang-orang biasa, bukan para ahli. Dan siapa motor utamanya? Kelas menengah. Data menunjukkan sekitar 80% konsumsi nasional digerakkan oleh kelompok ini. Kelas yang paling rajin belanja, paling aktif bergerak, dan menjadi denyut nadi ekonomi.
Kekuatan sebuah bangsa sering lahir dari mereka yang jarang terlihat dalam presentasi kebijakan. Orang-orang yang bekerja, belanja, dan berjuang dalam senyap. Namun mesin ini mulai sedikit batuk. Bank Dunia menyoroti perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Meski angka masih positif, perlambatan ini memberi sinyal bahwa ada masalah yang jauh lebih besar di baliknya. Perlambatan tidak selalu terdengar seperti benturan keras. Kadang hanya seperti hembusan nafas pendek, tetapi cukup untuk mengubah arah sebuah perjalanan. Jika kita gali lebih dalam, terlihat jelas bahwa daya beli kelas menengah semakin terkikis. Dan justru disinilah alarm sebenarnya berbunyi, bukan dari angka pertumbuhan, tetapi dari kemampuan masyarakat untuk mempertahankan gaya hidup yang sebelumnya terasa stabil. Keruntuhan jarang terjadi tiba-tiba. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang perlahan berubah tanpa kita sadari. Penurunan daya beli kelas menengah adalah retakan di pondasi ekonomi yang paling penting. Jika retakan ini dibiarkan, ia bisa berkembang menjadi kerapuhan yang jauh lebih luas menjelang 2026. Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Jika ekonomi kita benar-benar tumbuh, mengapa jutaan orang justru merasa makin terjepit? Kadang, kebenaran terbesar tidak berada di grafik pertumbuhan, tetapi di dada orang-orang yang memikul dampaknya. Kadang, kita merasa gaji naik setiap tahun itu sudah cukup. Tapi kalau kita jujur, rasanya kok tetap aja sesak ya. Ini bukan ilusi, ini namanya upah real. Slip gaji boleh tambah angka, tapi kalau kenaikannya kalah cepat dari kenaikan harga, ya sama aja. Bank Dunia bahkan nunjukin satu sinyal yang bikin hati agak menciut. Pertumbuhan upah real di Indonesia perlahan melambat, bahkan menurun. Secara filosofis, ini kayak berjalan di treadmill, gerak terus tapi tidak maju. Pemerintah bilang inflasi terkendali di kisaran 1,5 sampai 3,5%. Kedengarannya aman, tapi inflasi di dunia nyata itu beda rasanya. Kita ngerasain harga beras, telur, gas, ongkos ojek, listrik, semuanya naik pelan tapi pasti. Bukan angka yang bikin sesak, tapi ritmenya yang nggak berhenti. Hidup itu bukan tentang apa yang terjadi di data, tapi apa yang terasa di meja makan. Betul, lapangan kerja baru muncul, tapi banyak yang sifatnya informal atau upahnya rendah. Ekonomi kita tumbuh, tapi tidak tumbuh ke arah yang menyerap banyak tenaga kerja berkualitas. Banyak sektor padat modal, sedikit padat karya. Secara filosofis, ini seperti punya tangga panjang, tapi langkah-langkahnya renggang dan tidak semua orang bisa naik. Inilah bagian yang paling manusiawi. Banyak dari kita menanggung orang tua, anak, dan diri sendiri. 3 arah sekaligus. Tidak ada laporan Bank Dunia yang bisa ukur ini, tapi rekening kita bisa. Tap sederhana tapi pahit. Manusia dewasa sering berdiri di tengah jembatan yang retak, tapi tetap dipaksa jadi penyangga 2 generasi. Pay letter, cicilan, kartu kredit, semua dibuat supaya terasa ringan. Tapi kalau dijumlahkan, separuh gaji bisa hilang bahkan sebelum sempat kita sentuh. Data kredit konsumsi yang mulai melambat bisa jadi sinyal banyak keluarga sudah menahan diri atau justru sudah mentok batasnya. Bukan manusia yang memakai utang, seringkali justru utang yang memakai manusia. Upah real melemah, harga barang naik, pekerjaan tak mengangkat, utang menjerat. 4 arus ini bertemu dan membentuk satu kenyataan sederhana. Gaji kita hanya numpang lewat. Anda tidak boros, sistemnya memang tidak memberikan ruang bernapas. Dan disinilah kita akhirnya paham, gaji Anda tidak hilang. Ia dimakan oleh struktur, oleh perlambatan upah real, inflasi sehari-hari, pekerjaan yang stagnan, dan tanggung jawab keluarga. Kita bukan sedang gagal mengatur uang, kita sedang hidup dalam sistem yang membuat stabilitas terasa seperti kemewahan. Kita hidup di zaman di mana bertahan adalah bentuk perlawanan. Disinilah ironi terbesar jadi nyata.
Secara angka, Anda dianggap cukup mampu sehingga tidak berhak atas bantuan sosial. Tapi secara hidup sehari-hari, Anda tahu betul, pendapatan itu pas-pasan. Tidak mampu hidup nyaman, tidak pula dianggap butuh bantuan. Secara filosofis, ini seperti berdiri di celah yang terlalu sempit untuk bergerak, tapi terlalu lebar untuk diseberangi. Anda adalah pembayar pajak yang setia, tulang punggung penerimaan negara. Tapi ketika daya beli Anda terjepit, rasanya belum ada kebijakan yang sungguh memeluk kebutuhan Anda. Ada paradoks besar di sini. Anda memberi banyak ke negara, tapi negara belum memberi cukup ruang bernapas kembali. Kadang yang menopang sistem justru paling sering dilupakan oleh sistem itu sendiri. Bank Dunia mencatat bahwa setelah pandemi, jumlah kelas menengah Indonesia sempat menyusut. Kecilnya pergeseran ini saja sudah cukup bikin alarm bunyi, karena kelas menengah adalah mesin utama konsumsi nasional. Ketika kelas menengah melemah, seluruh ekonomi ikut lunglai. Sebuah bangunan runtuh bukan karena atapnya, tetapi karena tiang utamanya retak. Saat kelas menengah melemah, permintaan ikut turun. Ketika permintaan turun, perusahaan akan mengurangi produksi dan investasi. Dan ujungnya, lapangan kerja berkualitas makin sedikit. Ini lingkaran yang licin dan berbahaya. Manusia dan ekonomi saling mencerminkan. Ketika manusia tertekan, sistem ikut menyempit. Jika kelas menengah terus mengecil, efeknya tidak hanya ekonomi. Ketidakpuasan sosial bisa tumbuh. Bukan karena iri, tapi karena rasa tidak aman yang kronis. Kelas menengah yang tertekan itu seperti pegas. Makin ditekan, makin kuat potensi pantulannya. Secara filosofis, ini adalah titik di mana kebutuhan dasar berubah menjadi keresahan kolektif. Perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama seperti China dan Amerika Serikat menekan ekspor kita. Ketika ekspor turun dan konsumsi domestik ikut lesu, ekonomi kehilangan dua mesin utamanya sekaligus. Sebuah kapal sekuat apapun akan goyah jika ombak datang dari dua arah. Kini semuanya terlihat jelas. Daya beli kelas menengah bukan lagi masalah pribadi. Ini sudah menjadi isu keamanan ekonomi nasional menjelang 2026. Ketika penyangga utama goyah, seluruh bangunan ikut beresiko runtuh. Kekuatan suatu bangsa sering tidak terlihat di gedung pemerintah, tapi di meja makan warganya. Melihat semua tekanan ini, kita memang tidak bisa memilih keadaan. Tapi, kita bisa memilih cara berdiri menghadapinya. Menyerah bukan pilihan. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap, berstrategi, dan bergerak dengan sadar. Hidup bukan tentang menghindari beban, tapi tentang membangun bahu yang cukup kuat untuk memikulnya. Ini bukan sekedar ayo berhemat. Ini soal jujur melihat diri sendiri. Tahu kemana setiap rupiah pergi. Catat semua pengeluaran selama sebulan penuh tanpa kecuali. Pisahkan kebutuhan, keinginan, dan cicilan. Banyak orang kaget ketika sadar bahwa pengeluaran remeh ternyata membentuk gunung kecil yang pelan-pelan menggerogoti nafas hidupnya. Kejujuran adalah pintu pertama menuju kebebasan. Kerja sampingan bisa menambah uang, tapi sering hanya menukar waktu dengan lelah. Yang lebih strategis, tingkatkan keahlian Anda. Pelajari skill yang dibutuhkan zaman, pemasaran digital, analisis data, desain, apapun yang membuat nilai Anda naik. Bukan sekedar menambah penghasilan, tapi memperkuat posisi tawar Anda. Investasi terbaik adalah membangun versi diri yang lebih sulit digantikan. Skill yang Anda bangun adalah satu-satunya aset yang tidak bisa hilang karena krisis, inflasi, atau pemutusan hubungan kerja. Skill mengikuti Anda kemanapun. Itulah sebabnya belajar bukan sekedar aktivitas, tapi strategi bertahan hidup jangka panjang. Yang Anda tanam di kepala, dunia tidak bisa merampas.
Sebelum berpikir tentang investasi apapun, bangun dulu dana darurat. Simpan uang tunai 3-6 bulan pengeluaran di tempat aman dan mudah diakses. Ini adalah benteng pertama Anda dari kejadian tak terduga. Tanpa dana darurat, satu musibah kecil saja bisa membuat Anda jatuh ke jurang utang. Keamanan itu bukan tidak ada masalah, tapi punya ruang aman ketika masalah datang. Tanpa dana darurat, hidup menjadi rapuh. Bukan karena kita lemah, tapi karena dunia tidak pernah berhenti memberi kejutan. Dana darurat bukan uang menganggur, itu adalah jeda untuk bernafas ketika keadaan tiba-tiba berubah. Manusia yang siap tidak lebih kuat, hanya lebih tenang. Setelah dana darurat aman, barulah investasi. Bukan untuk cepat kaya, tapi untuk melindungi nilai uang dari inflasi. Pelajari instrumen dasar yang aman dan realistis. Jangan tergoda iming-iming instan. Mulailah dari yang Anda pahami, sekecil apapun. Konsistensi mengalahkan kecepatan. Uang tidak tumbuh dari keberanian, tapi dari keputusan yang sabar dan berulang. Kadang kita merasa Indonesia baik-baik saja. Berita bicara pertumbuhan, investasi masuk, angka ekonomi naik. Tapi di sisi lain, kamu dan aku ngerasain hal yang berbeda. Harga makin mahal, tabungan makin tipis, dan rasa aman itu pelan-pelan hilang. Krisisnya bukan keras, tapi sunyi. Terjadi di dapur, di meja makan, di pikiran kita sebelum tidur. Di titik ini, kelas menengah ada di persimpangan yang gak ada tandanya. Persimpangan yang menuntut kita lebih peka terhadap hidup sendiri. Manusia sering tersesat bukan karena salah jalan, tapi karena tanda-tanda kecil yang kita abaikan. Begitu pula dengan ekonomi rumah tangga. Pemerintah jelas punya PR besar. Kelas menengah itu tulang punggung ekonomi, tapi seringnya justru paling jarang diperhatikan. Ketika daya beri melemah, efeknya berantai. Tapi kita juga tahu, perubahan kebijakan bukan sesuatu yang datang cepat. Dan di dunia yang makin rapuh ini, nunggu bukan strategi yang aman. Dalam hidup, berharap pada sistem boleh, tapi menggantungkan hidup pada sistem itu berbahaya. Dan itu sebabnya kita nggak bisa cuma jadi penonton. Kita bisa memilih untuk siap. Kita bisa memahami persoalan, jujur sama kondisi keuangan kita sendiri, ningkatin nilai diri dan bangun pertahanan finansial. Kecil, pelan, tapi konsisten. Karena kendali itu bukan sesuatu yang diberikan. Kendali itu sesuatu yang kita rebut kembali dari keadaan. Dalam setiap krisis, kendali terbesar bukan pada dunia luar, tapi pada cara kita merespons. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah pemerintah perlu bikin kebijakan khusus buat lindungi kelas menengah? Suara kita mungkin kecil, tapi bukan berarti nggak penting. Diskusi kita bisa jadi gelombang kecil yang suatu hari didengar. Suara manusia itu seperti riak air, kecil, tapi kalau konsisten, bisa mengubah bentuk permukaan dan arah arus. Kalau video ini bikin kamu lebih sadar akan kondisi kita, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan insight berikutnya. Dan bagikan ke teman atau keluarga yang lagi ngerasain tekanan yang sama. Kita lebih kuat kalau berjalan bareng. Karena di dunia yang makin tidak pasti, pengetahuan dan komunitas adalah dua benteng yang selalu relevan. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi menemukan orang-orang yang membuat kita bertahan lebih lama.